Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi serta teman-teman sekalian yang sudah berkenan untuk menyaksikan video presentasi kami di YouTube. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan objektif dan struktural pada prosa fiksi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Yulia Zani, kemudian Ilsa Febrima, lalu Devi Hanan, dan Abdul Rahim. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya Yulia Zani akan membacakan materi mengenai pengertian pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif, pendekatan formal, atau pendekatan analitik. Pendekatan struktural juga merupakan pendekatan yang memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur itu sendiri. Pendekatan ini memahami karya sastra secara close reading atau membaca karya sastra secara tertutup tanpa melihat pengarangnya, realitas, dan pembaca. Bila hendak dikaji atau diteliti, maka yang harus dikaji atau diteliti adalah aspek yang membangun karya tersebut seperti tema, alur, latar, penokohan, gaya penulisan, gaya bahasa, serta hubungan harmonis antar aspek yang mampu membuatnya menjadi sebuah karya sastra. Hal-hal yang bersifat ekstrinsik seperti penulisan, pembaca, dan lingkungan sosial budaya harus dikesampingkan karena tidak mempunyai kaitan langsung dengan struktur karya tersebut. Adapun tujuan pendekatan struktural adalah mendeskripsikan secermat mungkin keterkaitan semua unsur karya sastra yang secara bersama-sama sehingga menghasilkan makna karya sastra secara menyeluruh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ilsa. Kepada Ilsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Febrima dengan NIM A1B1 21088. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kekuatan pendekatan struktural. Kekuatan pendekatan struktural. A. Memberikan peluang untuk melakukan telah sastra lebih rinci dan dalam. B. Mencoba melihat sastra sebagai sebuah karya sastra dengan hanya mempersoalkan apa yang ada di dalam dirinya. C. Analisis yang objektif dan analitik banyak memberi umpan balik kepada penulis dan mendorong penulis untuk berhati-hati dan teliti dalam menulis. Kelemahan pendekatan struktural. A. Strukturalisme murni belum mengungkapkan teori sastra yang tepat dan lengkap. B. Menelaah karya sastra secara terpisah, padahal karya sastra harus diteliti dan dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. C. Terlalu meyakini bahwa karya sastra mempunyai struktur yang objektif. D. Telaah strukturalisme yang hanya menekankan otonomi. Karya sastra akan menghilangkan fungsi referensialnya, sehingga karya sastra dimenaragadingkan dan kehilangan relevansi sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Hanan dengan NIM A1B1 21090. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi lanjutan. Sekaitan dengan itu, Scholes dalam Sayuti menyatakan bahwa strukturalisme menghadapi bahaya karena dua hal pokok, yaitu 1. Tidak memiliki kelengkapan sistematis yang justru menjadi tujuan pokoknya. 2. Menolak makna atau isi karya sastra dalam konteks kultural di seputar sistem sastra. Hal ini disebabkan karena analisis struktural itu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, tidak memerlukan pertolongan dari luar struktur. Padahal karya sastra itu tidak terlepas dari situasi kesejarahannya, kerangka sosial budayanya. Di samping itu, peran pembaca sebagai pemberi makna karya sastra tidak dapat diabaikan. Kendati mengandung berbagai kelemahan, Tiau berpendapat bahwa bagaimanapun juga analisis struktural merupakan tugas prioritas bagi seorang peneliti sastra sebelum ia melangkah pada hal-hal lain. Jadi, untuk memahami karya sastra secara optimal, pemahaman terhadap struktur merupakan tahap yang sukar dihindari. Akibat adanya berbagai kelemahan itulah kemudian para kritikus mengembangkan model-model pendekatan lain sebagai reaksi strukturalisme dengan tetap mempertahankan sistem struktur dan membuang otonomi yang dijelaskan dalam strukturalisme murni seperti pendekatan semiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Abdurrahim dengan NIM A1B1211110. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dengan karakteristik telaah karya sastra berdasarkan pendekatan struktural. 1. Bentuk telah sederhana karena yang ditelaah hanya struktur instruistik rematar. 2. Unsur yang ditelaah hanya terbatas pada unsur intrinsik serta keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. 3. Proses telaah dari struktur bagian ke struktur keseluruhan. 4. Teknik telaah analitik yaitu memberi makna tiap bagian struktur intrinsik kemudian baru kepada makna totalitas. 5. Dasar pertimbangan dalam penentuan makna semata-mata dari unsur intrinsik. Pangkat tolak telaah linear dari bagian ke konsep totalitas secara otonom. Dan 7. Esensi sastra terlepas dari konteks kesempatan. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian materi karena kami juga masih belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.